Hukum Kirchhoff. Nah, Kirchhoff ini menyelidiki tentang bagaimana kalau arus listrik itu melalui suatu titik percabangan. Ya. Artinya, misalnya kita memiliki beberapa kabel pengantar itu digabung menjadi satu. Nah, bagaimana arus listriknya? Nah, dari hasil penyelidikannya Kirchhoff, disimpulkan bahwa jumlah kuat arus yang masuk melalui suatu titik percabangan itu akan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan itu. Jadi jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Misalnya kita memiliki beberapa buah kabel yang digabung seperti ini, ada kuat arus yang masuk, misalnya I1 masuk, nah sedangkan ini keluar, ya, I2, ada lagi yang masuk, I3 keluar, I4, I5 masuk, I6 keluar, I7 ya, keluar lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan titik percabangan. Ya. Jadi ini titik percabangannya, ada beberapa yang arus yang masuk, yang dilihat tanda panahnya, ini yang masuk I1, I3, I5. Sedangkan yang keluar adalah I2, I4, I6 dan I7. Nah, menurut hukum Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Jadi kita bisa rumuskan secara matematik. I masuk sama dengan I keluar. Nah, jadi yang masuk adalah I1 tambah I3 tambah I5. Yang keluar adalah I2 tambah I4 tambah I6 tambah I7. Nah, untuk gambar yang tadi. Ya, misalnya contoh soal. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kita perhatikan ada beberapa titik percabangan ya. Ini 1, 2, 3. Jadi ada 3 titik cabang. Yang ditanyakan I3 berapa, I4 berapa, dan I5 berapa. Ya, ini titik percabangan 1, ini titik percabangan 2, dan ini titik percabangan yang 3. Ingat, menurut hukum Kirchhoff bahwa jumlah kuat arus yang masuk sama dengan yang keluar. Kita lihat dari titik percabangan yang nomor 1. Anda bisa lihat dari gambarnya di titik percabangan yang 1. Ya, jadi yang masuk itu adalah yang 6 ampere, sedangkan yang keluar adalah 0,5 I3 dan 4,5 ampere. Ya, 0,5 ini ditambahkan dengan ini 0,5. Jadi I3-nya ya 6 dikurangi 5. Dari titik percabangan yang kedua, silakan dilihat di sana yang masuk berapa, yang keluar berapa. Yang masuk ada 0,5 dan I3, yang keluar ada I4. Jadi I3 sudah diketahui, yaitu 1 ampere. Kita masukkan ke sini. Nah, sehingga I4 sama dengan 1,5 ampere. Dari titik percabangan yang ketiga, lihat di sana yang masuk berapa, yang keluar berapa. Ya, yang masuk I4 dan 4,5, yang keluar adalah I5.
I4 sudah tadi dapat 1,5, tinggal masukkan di sini. Ya, jadi I5. Ya, selanjutnya energi listrik yang disimbolkan nanti dengan huruf W. Anak-anak, kita sering mungkin punya pertanyaan bagaimana caranya atau menghitung berapa biaya penggunaan listrik di rumah kita masing-masing, atau yang sering kita kenal dengan rekening listrik. Nah, bagaimana cara menghitung sebenarnya rekening listrik yang anak-anak bayar setiap bulan ataupun dengan pulsa listrik? Apanya sebenarnya yang dihitung? Nah, itu tidak lain sangat berkaitan dengan energi listrik. Jadi yang dihitung adalah berapa energi listrik yang dipakai atau yang kita pakai pergunakan di setiap hari. Kemudian dihitung dalam 1 bulan dikalikan 30 energi. Nah, bagaimana caranya menghitung energi? Nah, jadi kemarin kita sudah memiliki suatu persamaan. Nah, mungkin Anda ingat, silakan bisa dilihat-lihat dari awal, yaitu bahwa V sama dengan W per Q, di mana besar kecilnya beda potensial itu tergantung pada banyaknya energi yang diperlukan oleh setiap muatan yang berpindah. Jadi besarnya energi yang diperlukan oleh setiap muatan yang berpindah. Jadi energi inilah yang bisa kita hitung nanti. Nah, jadi kita bisa bawa ke depan W-nya, ya, sehingga akan menjadi W sama dengan V dikali Q, V kali Q. Nah, kita juga memiliki persamaan I sama dengan Q per T. Kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang berpindah tiap satuan waktu. Jadi Q-nya bisa kita substitusi dengan ini, ya. Ya, jadi Q sama dengan I dikali T. Jadi kita bisa masukkan Q-nya ke sini. Nah, sehingga akan menjadi W sama dengan P I T. Ya, keterangannya. Q itu adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, V itu beda potensial dalam satuan volt, dan I kuat arus dalam satuan ampere. Nah, jadi kita memiliki persamaan yang pertama untuk energi, tapi bukan ini yang dipakai menghitung energi yang di rumah, ya. Ya, yang terakhir ini waktu dalam satuan sekon. Nah, sedangkan energi listrik di sini satuannya adalah joule. Jadi energi listrik satuannya adalah joule. Jadi volt ampere sekon itu sama dengan joule. Volt ampere sekon sama dengan joule. Nah, tetapi yang di rumah-rumah energi listrik itu dihitung dalam satuan kWh, yaitu kilowatt hour, kilowatt jam. Kilowatt jam. Nah, nanti apa hubungannya antara joule dengan kilowatt jam? Kita akan pelajari selanjutnya. Nah, sering rumus ini dikait-kaitkan dengan hukum Ohm. Jadi kita tahu hukum Ohm, ya. V sama dengan I dikali R. Nah, bagaimana kalau V-nya ini diganti dengan I kali R? Jadi kita akan dapatkan rumus untuk W lagi satu, ya. V-nya diganti dengan I kali R, sehingga akan didapatkan W sama dengan I kuadrat RT. Ya, ini kita dapatkan rumus yang kedua untuk energi, kuadrat RT. Kalau I-nya diganti, ya,
Sekarang I-nya diganti dengan V per R, maka kita akan dapatkan rumus yang ketiga. Ya, jadi W sama V kuadrat per R kali T. Jadi sudah ada 3 rumus untuk energi. Nah, ini ketiganya satuannya adalah joule ya. Jadi ini ampere kuadrat ohm sekon itu 2 joule. Volt kuadrat per ohm sekon itu sama dengan joule. Nah, selanjutnya yang terakhir dari listrik dinamis adalah daya listrik yang disimbolkan dengan P, power. Nah, apa itu daya listrik? Nah, yang dimaksud dengan daya listrik adalah daya listrik didefinisikan sebagai besarnya energi per satuan waktu. Besarnya energi per satuan waktu. Energi ini adalah W, waktu adalah T. Sehingga bisa dirumuskan P sama dengan W per T, energi per waktu. Jadi tadi kita sudah punya W sama dengan VIT, bisa kita substitusi ke sini, masukkan W-nya. Ya. Jadi V ini sama dengan V dikali I, volt dikali ampere. Keterangannya ya, beda V itu beda potensial dalam volt, I itu adalah kuat arus listrik dalam ampere, sedangkan P itu adalah daya listrik dalam satuan watt. Ya, jadi volt ampere ini digantikan dengan satuan watt. Volt ampere diganti dengan watt. Nah, tetapi kalau di rumah-rumah itu energi dihitung dalam satuan kilowatt, sehingga ini watt ini nanti diubah menjadi kilowatt. Ya. Nah, 1 kilowatt itu sama dengan 1000 watt, atau kalau watt sama dengan 1/1000 kilowatt. Ya. 1 watt sama dengan 1/1000 kilowatt atau 1/1000 kW. Nah, jadi nanti untuk menghitung energi di rumah, watt itu diganti dengan kilowatt dengan cara membagi 1000. Ya. Jadi untuk menghitung energinya, W sama dengan VIT, di mana V dikali I ini sama dengan P atau daya. Jadi kita bisa ganti PI ini diganti dengan daya. Nah, sehingga akan menjadi W sama dengan P dikali T, daya dikali waktu, watt sekon, ya. Nah, inilah rumus yang keempat, watt sekon. Nah, watt sekon ini nanti bisa diubah menjadi kilowatt jam. Kilowatt jam. Watt menjadi kilowatt dibagi 1000, kalau sekon nanti dibagi 3600. Ya, keterangannya daya itu dalam watt nanti bisa diubah menjadi 1/1000 kilowatt atau 1/1000 kW. Waktu dalam satuan sekon bisa diubah menjadi 1/3600 jam. Nah, tetapi penggunaan listrik, alat-alat listrik di rumah itu biasanya tidak ada satuannya sekon ya. Jadi paling jam, dipakai satuan jam, nanti langsung dipakai satuan jam. Nanti lebih gampang kita akan menghitung, tidak perlu lagi mengubah satuan ya. Kalau sudah jam tidak perlu diubah menjadi sekon lagi ya, langsung jam. Nah, energi, W-nya energi yang dalam satuan SI, satuannya adalah watt sekon. Watt sekon itu sama dengan joule ya.
watt sekon itu sama dengan joule. Nah, inilah satuan SI. Nah, nanti untuk menghitung energi di rumah bisa diubah menjadi kilowatt jam atau kWh, kilowatt hour.